Dalam kegiatan safari Ramadan di Masjid Al-Mutakin, Gang 4, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Sekcam setempat Aris Darmawan membacakan sambutan tertulis dari Bupati dan Wakil Bupati Jember tentang ucapan terima kasih kepada sebagian besar warga Jember, khususnya warga Semboro yang masih tetap mematuhi protokoler kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah berharap warga terus meningkatkan kepatuhan terhadap prokes karena hingga saat ini pandemi belum berakhir, sehingga data kasus COVID masih mengalami fluktuasi. Di Jember, jumlah pasien COVID yang masih dirawat di rumah sakit berkisar 10-20 orang penderita. Sedangkan jumlah pasien meninggal akibat COVID sudah menurun dari 5 orang per hari menjadi 1 orang setiap harinya. Selain itu, sudah ada 3 kecamatan berstatus zona hijau atau bebas dari COVID-19, yaitu Kecamatan Jombang, Jenggawa, dan Ledok Ombo. 16 kecamatan berstatus zona kuning dan sisanya masih berstatus zona oranye. Pesan dari Bapak Bupati Jember yaitu tetap menjaga 5M tadi, yaitu cuci tangan dengan sabun, memakai masker, selalu menjaga jarak, terus menjauhi kerumunan dan makanan yang bergizi. Harapannya yaitu tetap warga Semboro jangan hura-hura, jangan keluar dengan membunyikan petasan atau plecot, dan tetap di rumah. Kalau tidak perlu jangan keluar. Dalam safari Ramadan dan Tarawih bersama ini juga dibagikan 100 paket sembako dari Lazismu kepada warga yang membutuhkan dengan disaksikan oleh Dan Ramil setempat, dokter puskesmas, termasuk anggota Polsek dan juga takmir Masjid Al-Mutakin. Dari Semboro, Sugito, Jember, 1 TV melaporkan. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Siswanto menyampaikan per 3 Mei 2021 terdapat rekayasa lalu lintas sementara antisipasi kepadatan arus lalu lintas menjelang dan hari H Lebaran. Perubahan arus lalu lintas tersebut meliputi Jalan Kartini, Jalan Gatot Subroto, dan juga Jalan Diponegoro. Teknisnya, bila Anda melintas di Jalan Gajah Mada, bisa belok kanan di Jalan Diponegoro dan bisa langsung ke arah Jalan Trunojoyo yang sebelumnya diarahkan ke Jalan Gatot Subroto. Sementara itu bagi Anda dari arah Jalan Kartini diperbolehkan belok kiri langsung ke arah Jalan Diponegoro. Perubahan arus lalu lintas ini sifatnya sementara untuk mencegah kemacetan yang biasa terjadi di Jalan Ahmad Yani dan juga Trunojoyo. Jadi untuk saat ini pengendara dari Ahmad Yani yang akan menuju Jalan Trunojoyo bisa memotong jalan melewati Jalan Gatot Subroto. Mengingat masa angkutan Lebaran, masa Ramadan, biasanya H-11 di kawasan kota sudah mulai padat, dan kita bersama Kasat Lantas dan tim melakukan konsep perubahan arus yang dilakukan di Jalan Gatot Subroto dan Diponegoro, yang tadinya memang arahnya dari sebelumnya ke arah ke timur dirubah dibalik arah jadi arah barat. Dan untuk Diponegoro juga demikian, yang tadinya dari arah Trunojoyo bisa ke kanan, ini kita balik ke arah selatan sampai ke Trunojoyo. Karena memang kita ingin memecah beban yang ada di Trunojoyo, yang selama ini hanya satu tumpuan dari Gada Kembar dan dari Ayani tertumpu di Trunojoyo. Padahal di Trunojoyo itu banyak sekali kegiatan tata guna lain di samping agak besar ya, seperti ada pasar, kemudian juga parkir, kemudian juga ada GM Plaza yang terus terang secara langsung membebani lalu lintas ruas jalan yang ada di Jalan Trunojoyo, di samping volume yang semakin meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran ini. Sementara itu Ibrahim, salah satu pengendara kendaraan bermotor, menyambut baik perubahan arus lalu lintas ini yang bisa menjadi jalan alternatif dan tidak terjadi kemacetan di Jalan Trunojoyo. Gimana ini Mas, ada perubahan arus lalu lintas? Ya alhamdulillah kayak dilancarkan gitu, karena kan rawan macet jalannya. Biasanya yang macet waktu apa ini Mas? Sore, apalagi pas bulan Ramadan banyak orang ngabur itu macet biasanya. Kalau Lebaran biasanya di mana arus mudik? Ya macet ya? Macet lumayan. Gimana dengan adanya perubahan arus ini,
yang dirasakan saat ini? Agak lancar ini, nggak macet sekali. Lancar gitu. Setiap hari sering lewat ini, Mas? Ya, sering. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Jember mulai mengedarkan surat kepada perusahaan-perusahaan di Jember tentang kewajiban pembagian THR kepada para pekerja. Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lili Rismawati mengatakan sudah menerima surat edaran dari kementerian dan juga sudah mendapatkan surat dari Pemprov, sehingga akan segera ditindaklanjuti kepada perusahaan. Sampai saat ini, di Jember ada sekitar 889 perusahaan yang tercatat di Disnaker. Selanjutnya, Lili menegaskan bahwa perusahaan wajib membayarkan THR kepada para pekerjanya maksimal H-7 sebelum Idul Fitri. Mengatur adanya sanksi. Ya, ada keterlambatan membayar THR aja juga ada sanksi denda. Ya, lambat membayar THR artinya melebihi dari yang sudah ditentukan ketentuan. Itu mengatur adanya sanksi tanpa menghilangkan kewajiban perusahaan untuk tetap membayar THR. Ya, ada denda, tapi tetap membayar THR-nya. Yang kedua, apabila tidak membayar THR, itu juga ada sanksi terkait dengan sanksi administrasi. Ada beban tertulis. Secara teknis berdasarkan Permenaker nomor 6 tahun 2016 dan juga PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, karyawan yang bekerja 1 bulan dari 12 bulan, maka jumlah THR yang diberikan adalah proporsional. Sedangkan bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, maka berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan gaji. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Salah satu pusat perbelanjaan yang menjadi target inspeksi mendadak atau sidak penegakan protokol kesehatan COVID-19 oleh petugas kepolisian sektor Kaliwates dan TNI, diantaranya adalah Roxy Mall di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Jember. Petugas gabungan ini langsung berkeliling untuk memantau langsung sejauh mana penerapan disiplin protokol kesehatan ditaati oleh pengunjung maupun manajemen pusat perbelanjaan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri saat ini, pusat perbelanjaan ramai dengan aktivitas warga yang sedang berbelanja untuk kebutuhan lebaran sehingga pengawasan protokol kesehatan juga diperketat untuk menekan penyebaran COVID-19. Selain melakukan sidak penegakan protokol kesehatan, petugas gabungan juga memeriksa beberapa produk makanan dan juga minuman sebagai antisipasi peredaran makanan dan minuman kadaluarsa atau tidak layak konsumsi. Giat malam hari ini kita gabungan dengan rekan dari TNI dari Koramil, Pak Danramil sendiri ikut turun dalam rangka sidak terhadap pusat perbelanjaan, yaitu di Roxy ini yang di Jember yang menurut pandangan kami yang paling ramai. Namun dari hasil pengamatan kami, protokol kesehatan yang ada di seputaran pusat perbelanjaan ini sudah dilaksanakan dengan baik, ya. Mulai dari cuci tangan, ada termogan, kemudian hampir semuanya pakai masker lah. Ada tadi ditemukan beberapa tapi memang anak kecil yang dia tidak menggunakan masker. Kemudian yang kedua, kami juga melihat beberapa produk makanan. Apakah produk makanan ini masih layak untuk dijual ke masyarakat? Hasil kami sampel dengan teman-teman, ternyata berlakunya masih tahun 2022. Selain di pusat perbelanjaan Roxy Mall, sidak serupa juga dilakukan di beberapa titik pusat perbelanjaan yang tersebar di kawasan kota Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Larangan mudik lebaran ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 sepertinya ditaati oleh warga. Hal ini terlihat dari situasi di Terminal Tawangalun Jember yang terlihat sepi dan juga lengang. Sejak pemberlakuan larangan mudik, tidak ada tanda-tanda akan terjadi lonjakan penumpang atau pemudik, baik yang berangkat maupun turun di Terminal Tawangalun Jember ini. Meski tidak terjadi lonjakan, penumpang sejumlah perusahaan transportasi telah melakukan antisipasi dengan menambah armada bus yang beroperasi di Terminal Tawangalun Jember.
Saat larangan mudik lebaran diberlakukan, Terminal Tawang Alun Jember tetap beroperasi seperti biasa. Namun bus yang beroperasi tidak melayani pemudik, tetapi melayani penumpang yang memiliki keperluan tertentu dan mendesak, dan juga wajib menunjukkan persyaratan khusus yang telah ditetapkan. Terminal Tawang Alun itu kondisi dalam keadaan normal seperti biasa, tidak ada kenaikan penumpang, namun ada kenaikan armada. Itu dari biasanya 140 sekarang sudah menjadi 160. Baik itu di pemberangkatan bis maupun di penurunan bis, itu kondisi masih landai-landai saja. Dengan petunjuk dari pimpinan, kita operasional tetap 24 jam di sini. Namun demikian, penumpang yang kami izinkan untuk berangkat dari terminal itu penumpang yang bersurat keterangan dari desa maupun dari kelurahan, itu bahwa dia berpergian dalam rangka mengunjungi saudaranya yang sakit, atau dalam rangka mengunjungi saudara yang kena musibah kifayah, atau mengantarkan saudaranya yang sedang hamil, dan untuk secara kedinasan itu membawa SPT yang distempel dengan tanda tangan cap basah. Itu yang kita izinkan nanti berangkat dari terminal. Sementara itu, periode larangan mudik berlaku mulai tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Dari Terminal Tawang Alun Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Sesuai dengan peraturan pusat, PT KAI tetap mematuhi instruksi pemerintah tentang larangan mudik lebaran tahun ini, yakni dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Meski demikian, kereta api masih tetap beroperasi, baik untuk kereta jarak jauh maupun jarak dekat. Namun masyarakat yang diperbolehkan menggunakan kereta api adalah pelaku perjalanan mendesak atau non-mudik, seperti perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka, dan juga ibu hamil. Selain itu, persyaratan yang harus dibawa pun juga bertambah. Untuk ASN, TNI, dan Polri wajib melampirkan surat izin dari atasan. Untuk pegawai swasta wajib juga melampirkan surat izin dari tempat di mana ia bekerja. Sedangkan untuk masyarakat sektor informal atau non-pekerja wajib melampirkan surat keterangan dari desa ataupun kelurahan. Untuk di Daob 9 Jember sendiri, kereta api yang tetap beroperasi di tanggal 6 hingga 17 Mei, yakni kereta api Sri Tanjung tujuan Ketapang Yogyakarta, kereta api Tawang Alun jurusan Ketapang Malang, kereta api Probowangi jurusan Ketapang Surabaya Gubeng, serta 2 kereta api jarak dekat atau lokal, yakni kereta api Pandanwangi jurusan Jember Banyuwangi, dan juga kereta komuter jurusan Pasuruan Surabaya. Kebijakan pemerintah dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021, prinsipnya KAI mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut. Sekali lagi, kereta api mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah terkait dengan larangan mudik dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei. Tapi masih beroperasi, Pak? Oke, namun kereta api masih dijalankan, khususnya kereta api PSO yang melewati lintas Daob 9, diantaranya ada kereta api Sri Tanjung, Tawang Alun, Probowangi, dan Pandanwangi, di mana KAK tersebut melayani penumpang-penumpang non-pemudik. Sekali lagi, KAK tersebut melayani penumpang non-pemudik dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Seperti apa, Pak, persyaratan? Persyaratan naik KAK tersebut tentunya seperti harus tes genus maupun antigen dengan hasil negatif, ditambah lagi dengan persyaratan izin dari atasan atau pimpinan untuk mereka yang kerja, tentunya dengan stempel basah dan tanda tangan basah. Kemudian bagi mereka yang berkeperluan untuk berobat karena sakit atau melahirkan di kampung halaman, kemudian juga bagi mereka yang berkeperluan untuk takziah untuk keluarganya yang meninggal di luar kota, tentu sekali lagi harus sepengetahuan atau dengan surat izin yang bisa diberikan dari kelurahan. Jadi sekali lagi, untuk bisa naik kereta api yang kami jalankan di masa larangan mudik, tentunya dengan prasyarat yang sudah ditentukan.
Sementara itu, pantauan di stasiun Jember pada Selasa malam 4 Mei 2021, para pengguna kereta api cukup membludak, baik untuk jurusan jarak jauh maupun jarak dekat. Para penumpang tersebut menyiasati dengan mudik lebih awal dari tanggal berlakunya larangan mudik. Dari stasiun Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Meski pemerintah melarang mudik, namun masih banyak warga yang memaksakan diri mudik meski hanya di dalam kota atau di luar kota yang tidak ada sistem sekat. Seperti dari Jember ke Banyuwangi atau dari Jember ke Bondowoso dan Situbondo. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan emas ini, para pemilik hewan kesayangan seperti kucing langsung menitipkan kepada jasa penitipan hewan yang ada di Jalan Karimata Jember. Mereka takut jika ditinggal mudik tanpa ada yang merawat, hewan peliharaannya itu sakit ataupun mati. Agar lebih aman, mereka memilih menitipkan ke jasa penitipan hewan. Seperti pengakuan Amin, warga yang mengaku menitipkan hewan kesayangannya kepada jasa penitipan hewan di Jalan Mastrip Jember, karena Amin bersama keluarganya akan mudik lebaran. Kan mau lebaran, ya. Otomatis kita nggak mau disibukkan oleh hewan peliharaan, maka paling aman ya kita letakkan di penitipan hewan dan dokter ya, kalau bisa yang punya kompetensi memang. Sementara itu, menurut Siti Aisyah, pengelola jasa penitipan hewan, jika jelang Idul Fitri tahun ini banyak masyarakat yang menitipkan hewan kesayangannya sebelum mudik lebaran. Hingga H-7 lebaran ada kenaikan mencapai 100% ketimbang hari biasa. Selain dirawat, di jasa penitipan hewan yang dikelola Siti Aisyah juga diobati jika terserang penyakit dan diberi asupan makanan bergizi, sehingga hewan tetap sehat hingga tuannya pulang mengambilnya kembali. Jelang lebaran ini meningkat banyak yang menitipkan kucingnya di sini? Ya, meningkat dari biasanya. Biasanya kucing-kucing apa yang kalau di sini sih campuran Om. Ada yang kucing biasa, ada yang kucing kesayangan juga. Gitu ya. Kalau memang ditempatkan di sini, terus kesehatan kucingnya, terus cara merawatnya gimana? Ya kalau memang kucingnya sakit ya dikasih obat, kalau perlu disuntik ya disuntik, kalau cuma kucing sehat ya dikasih makan. Gitu. Sekaligus perawatannya di sini. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Wakapolres Jember Kompol Kade Ari menyampaikan kini status oknum dosen DR menjadi tersangka usai melalui rangkaian penyidikan, keterangan saksi hingga hasil visum dari korban. Oknum dosen tersebut diketahui melakukan tindak asusila terhadap korban S, modus teknik mengobati penyakit pada tubuh manusia dengan cara diraba bagian tubuhnya. Selain baju korban, polisi juga mengamankan rekaman pada saat pelaku melancarkan aksinya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Oleh orang tua daripada korban, adapun korban masih anak-anak berusia 16 tahun. Tempat kejadian perkaranya di kediaman tersangka. Untuk tersangka kemarin sudah kita amankan dan oleh Satreskrim dilakukan penahanan. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah menunjukkan kepada korban tentang teknik bagaimana mengobati suatu penyakit, namun dalam pelaksanaannya tersangka justru melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Status tersangka apa? Tersangka sudah untuk status tersangka merupakan oknum dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jember. Dan itu sakit apa dan mungkin sampai harus diobatin sama tersangka mungkin? Kemarin sebenarnya tidak sakit, namun ini tersangka modus operandinya menyampaikan kepada korban pengobatan sesuatu, namun dalam kenyataannya tersangka malah justru melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Berapa kali ya? Apa yang dibicarakan oleh tersangka pada korban ini dapat direkam. Yang kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan di Satreskrim. Itu satu rumah dan tinggal satu rumah? Ya, satu rumah. Betul. Pasal yang diterapkan apa Pak? Untuk pasal yang diterapkan pasal 82 ayat 1 dan ayat 2
junto pasal 76 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Seperti diberitakan sebelumnya, DR merupakan seorang oknum dosen Universitas Jember yang melakukan tindak pidana asusila terhadap wanita di bawah umur dengan modus penelitian pada tubuh manusia. Korban yang juga masih kerabat mendapatkan pelecehan seksual dari tersangka. Dari Mapolres Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Ini namanya Santo. Buronan ini. Sudah lama. Kanit Reskrim Polsek Kencong Aibtu Iwan Iswanto harus menyamar menjadi tukang ojek bersama anggota untuk bisa menangkap pelaku penipuan asal Lumajang. Menurut Aibtu Iwan Iswanto, pelaku yang bernama Ahmad Susanto, usia 42 tahun, warga dusun Sukorame, Desa Jatigono, Kecamatan Pasiran, Lumajang ini memang terkenal licin karena 2 tahun pengejaran tidak pernah berhasil. Terus sudah kembalikan. Tidak ada kwitansi gitu, nggak kuat saya. Jumlah utangnya berapa, Pak? Kalau uang asli uang 57, itu ditambah kerugian tadi 85 apa itu kita gitu, Pak. 85 juta. Ya, kurang lebih segitu. Terus rencananya, Pak? Atau uangnya itu untuk apa, Dok, dengan Bapak? Ya, uangnya ya habis, Pak. Habis, pulang lagi, kadang mati, kadang rugi gitu, Pak. Tambah ngecil, mau dikembalikan saya takut gitu loh, Pak. Sedangkan korban bernama Ahmad Saiku, umur 53 tahun, alamat dusun Gumuk Banji RT 3 RW 028 Desa Wonorejo Kencong. Ketika digelandang ke ruang reskrim Polsek Kencong, pelaku Ahmad Sutrisno mengaku bahwa awal mula kenal dengan korban melalui bisnis kayu sengon. Diakui pula korban telah menyerahkan uang sebesar 85 juta rupiah. Namun modal beserta keuntungannya tidak diserahkan kepada korban karena uangnya keburu habis, sehingga korban pun melaporkan masalah ini ke Polsek Kencong. Pelaku akan dijerat pasal 372 dan 378 tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dengan segala upaya kita ikuti, kita buntuti, akhirnya bisa kita tangkap di wilayah tengah sawah di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong. Ya, korban ini kan sudah mengetahui bahwa mereka ini diincar oleh polisi, jadi sering berpindah-pindah tempat. Kemarin kita sampai melakukan penyamaran dengan segala penyamaran, akhirnya kita dapat lakukan penangkapan. Ya, untuk kita amankan ini sudah tersangka, terus ini sejumlah bukti-bukti uang transfer maupun pernyataan ataupun kwitansi dari korban. Dari Kencong, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Kantor Pegadaian Cabang Jember yang terlihat ramai dengan nasabah yang akan menembus perhiasan emas mereka. Semua nasabah diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan juga pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ke kantor Pegadaian Jember. Kebanyakan dari nasabah tersebut adalah ibu-ibu rumah tangga, namun ada juga remaja putri dan juga bapak-bapak. Mereka menebus perhiasan yang digadaikan untuk dipakai saat lebaran nanti. Guna mengantisipasi kerumunan, petugas meminta sebagian nasabah untuk menunggu di luar ruangan kantor untuk menghindari penyebaran COVID-19. Sementara itu, menurut Indah Rustiniwati, pimpinan cabang Pegadaian Jember, adanya kenaikan jumlah nasabah di Pegadaian Jember yang menebus perhiasan yang digadaikan untuk berlebaran hingga mendekati 50%. Tren tebusan saat ini memang mulai ada lonjakan. Ini kan seiring dengan masyarakat mulai menerima THR, mulai menerima tabungan hari raya untuk yang di kampung-kampung, yang instansi yang bekerja sudah mulai terima THR. Dan ini pastinya akan berdampak besaran tebusan di kantor pelayanan Pegadaian seluruhnya. Untuk barang jaminan yang banyak ditebus, yang pastinya perhiasan, karena memang dominasi dari barang jaminan yang ada di Pegadaian adalah perhiasan. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan.
Pos penyekatan operasi Ketupat Semeru 2021 ini terletak di sekitar jalan poros penghubung antara Kabupaten Jember dan juga Kabupaten Lumajang dari arah Surabaya, tepatnya di Desa Pondok Dalem, Kecamatan Semboro. Para petugas gabungan yang terdiri dari unsur Polsek Semboro, Polsek Sumber Baru, Koramil Semboro, Polisi Militer, Satpol PP, tenaga kesehatan dan Dishub Jember ini memeriksa secara ketat kendaraan luar kota yang memasuki Kabupaten Jember. Sehingga jika kedapatan ada pemudik, maka akan diperintahkan untuk putar balik. Selain itu, petugas juga memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan kartu identitas. Hingga berita ini diturunkan, para petugas belum menemukan adanya pelanggaran di jalur barat Jember. Dari tanggal 6 sampai 17 Mei kita masih ada percakapan ada warga yang akan mudik. Melibatkan unsur apa saja nih, Dan? Jadi untuk pelaksanaannya kita mendapatkan unsur dari TNI Polri, Dishub, Satpol PP, Dinas Kesehatan, serta ormas lainnya. Dari Semboro, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.